Suatu hari di mana sang mentari terang benderang. Namun, tak lama kemudian, nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar orang Belanda datang ke sini ya. Iya Bu Sunit, benar hidup kita sudah tidak aman lagi. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Iya. Hahaha, tunduklah kalian semua pada Ai, tunduk dan beri hormat. Kalau tidak, your house dan seisinya menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk pada Tuan. Hahaha, bagus. Kelly, ambilkan mereka sembako. Oke, James. Hei, siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Siapa dia? Harusnya akulah yang disegani di sini. Ini untuk kalian. Pergi dulu, Tuan. James, I dengar ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan. Hahaha, ide bagus. Good, very good, so good. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Ayolah kita jalankan rencananya. Di tempat lain, tuanku Imam Bonjol dan Sentok sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum adat. Tuan, lihatlah mereka sedang bermain judi. Bagaimana jika kita melarangnya? Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa kita harus hentikan? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Tidak, itu adalah tradisi kami. Hentikan, atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum adat. Tidak, pergi kalian. Jika kesini hanya melarang kami. Ya, pergi. Kaum padri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum padri dan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Bagaimana jika kita memanfaatkan peristiwa ini untuk merebut kamu Minang ini? Ya, is good ide. Tapi bagaimana caranya? Kita mendomba mereka. Baiklah, ayo kita jalankan rencana. Setelah merencanakan rencana piciknya, James pun melakukan pertemuan dengan kaum padri. Apakah kalian selama ini tidak merasa golongan kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kaum kalian juga telah diremehkan oleh kaum hitam. Mereka membuat nama baik kaum kalian jadi hancur. Kaum hitam akan menggunakan cara apapun agar kaum kalian hancur, terpecah belah, dan dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu, Tuan? Kalau kau tidak percaya pada Ai, silakan ambil uang ini. Jika Ai berbohong, kau boleh gunakan semua uang ini. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Ya sudah, good afternoon. Terima kasih, Tuan. Hati-hati. Berani benar mereka mengatakan seperti itu. Di tempat lain, Kelly menghasut kaum adat sama dengan cara James. Tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum padri dan kaum adat berapi-api. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Kelly bertemu lagi dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Kalian menghancurkan nama baik kaum putih. Bukankah kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum hitam kepada masyarakat sekitar? Apa-apaan ini? Kalianlah yang telah menghina kaum kami. Saya akan melaporkannya pada Tuan Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang ingin kau laporkan pada Imam Bonjol, saya akan mengadukanmu pada pemimpin kami. Ternyata benar dugaan mereka. Saat itulah kaum padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda. Namun, dalam peperangan ini, kaum padri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu salah. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi akhirnya pergi kepada Belanda untuk meminta pertolongan. Selamat sore, Tuan James.
Ya. Selamat sore Datuk Didi. Ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Saya ingin meminta Anda untuk membantu kami dalam melawan kaum Padri. Tapi keuntungan apa yang akan saya dapatkan jika saya membantu Anda? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa yang Anda maksud? Jika kita menang melawan kaum Padri, kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau. Esok pagi, kita akan buat perjanjian dengan Imam Bonjol. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri. Kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Hahaha. Ada apa ini? Mengapa engkau mengajak orang Belanda itu kemari? Aku pikir ini pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Apa Anda tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah ini? Kau iri dengan keberhasilan saya bisa bersatu dengan Belanda, kan? Jadi, jika tidak mau, biar saya yang menyelesaikan masalah ini. Kita bisa membicarakan ini secara baik-baik. Permasalahan ini tidak perlu campur tangan Belanda dalam pertemuan ini. Akhirnya, dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan Bukannya kalian ingin bahwa bersatu? dia akan Tidak usah berhasil ke bertele-tele, Tuan depannya. James. Saya hanya ingin segera menyelesaikan perjanjian ini. Mengapa kita harus berpisah seperti ini? Bukannya kita sama? Apanya yang sama? Jelas kita ini berbeda. Kau dengan segala cerita omong kosongmu, dan saya dengan ajaran nenek moyang saya. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kau saja, Imam. Yang terpenting, saya sudah menyetujui perjanjian ini. Dan batas kami, adat, sudah ditentukan. Saya harap ini yang terbaik untuk kaum adat. Belanda diperbolehkan membangun benteng Van der Capellen di Batu Sangkar dan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Tapi kenyataannya, Belanda mengingkari janji tersebut. Belanda memperlakukan para rakyat Minangkabau dengan sangat kejam, yaitu dengan dipaksa kerja, dan akhirnya membuat Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk bertemu dengan Imam Bonjol. Saya menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini, sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika saya melihatnya. Dan maafkan saya telah percaya kepada mereka. Kini, kita hanya bisa mengusirnya. Tapi bagaimana caranya? Baik, mari sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik, Kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Saya akan bawa pasukan saya jika kita kalah. Jangan sampai kita terperangkap oleh Belanda. Sebisa mungkin kita cari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalahkan kalian siap? Siap! Serang sekarang! Ya! Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang dan membunuh kita. Kau ikutlah denganku. Kita telah mengalami kekalahan. Jika kedua kaum tersebut bersatu, maka mereka akan sangat kuat. Kalau gitu, kita harus meminta bantuan kepada prajurit yang di Pulau Jawa. Baik, Tuan. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Kau kembalilah malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang akan ikut denganmu. Oke, terima kasih Tuan. Tuan, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa.
Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. Baik, Tuan. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuan Kui Membonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober tahun 1837, Tuan Kui Membonjol diundang di Pelupuh untuk berunding. Tapi saat itu juga Tuan Kui Membonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November tahun 1864 dan dimakamkan di Minahasa, Pulau Sumatera Barat. Minangkabau pun telah menjadi milik Belanda.